Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya akan mengomentari berita tentang Presiden Prabowo yang dikabarkan menolak opsi memperlebar defisit APBN. Nah, saya bacakan dari Tirto ID. Judulnya, Prabowo tolak perlebar defisit APBN, pilih efisiensi dan hemat BBM. Ini ditayangkan pada tanggal 13 Maret malam ya, jam 8:30. Ini ada gambar Pak Presiden Prabowo dalam rangka tasyakuran Danantara ya, gambar beliau. Beritanya begini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk tidak memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, meskipun dibayangi ketegangan geopolitik Timur Tengah. Alih-alih menaikkan batas defisit, Presiden menginstruksikan langkah efisiensi ekstrim, mulai dari penghematan konsumsi BBM hingga optimalisasi goptech untuk menutup kebocoran negara. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana. Ini akan kita akselerasi. Ujarnya dalam sidang kabinet Istana Negara Jakarta Pusat Jumat 13 Maret 2026. Kendati sudah memiliki rencana untuk meningkatkan pasokan BBM nasional, Prabowo tetap mengimbau agar para penggawanya dapat melakukan langkah-langkah proaktif untuk menghemat konsumsi BBM. Nah, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman. Ya, kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita tambahnya. Pernyataan Presiden ini ya. Jadi kelihatan dari uraian ini bahwa Presiden salah satu yang dipilih adalah mengurangi konsumsi BBM, penghematan. Nah, tetapi kan ini termasuk sesuatu yang tidak mudah karena dari berita ini dan juga dari penalaran yang mungkin dikendalikan oleh pemerintah adalah kegiatan birokrasi. Nah, ini kan istilahnya di government technology, jadi maksudnya optimalisasi goptech ini ya antara lain opsinya WFH, ya toh, mengurangi jam kantor, kemudian juga di perkantoran birokrasi diatur pemakaian listrik, misalnya seperti itu. Tetapi untuk konsumsi publik itu kan tidak bisa sepenuhnya diatur begitu, dan bahkan ada beberapa netizen yang di komentar itu mengatakan ya kalau mereka dibuat libur 3 hari, nanti kalau mereka jalan-jalan sekeluarga malah lebih banyak lagi pakai BBM. Artinya kebijakan itu tidak hanya bisa dilihat dari cara konsumsi sekian dengan tindakan ini, yang tindakan tersebut mengurangi sekian, karena ada reaksi ya, jadi karena ada aspek perilaku. Apakah perilaku untuk merintangi satu perilaku menimbulkan perilaku lain, itu perlu kajian atau sekurang-kurangnya melihat dari hasil-hasil kajian sebelumnya. Itu yang dinyatakan berbagai pihak sehingga tidak begitu yakin bahwa upaya menghemat BBM dari pemerintah ini mampu menurunkan konsumsi secara signifikan dan berdampak pada tadi penghematan APBN, kurang lebih begitu ya. Saya baca lagi nih. Banyak negara yang demi menghemat konsumsi BBM memutuskan untuk menempuh kebijakan bekerja dari rumah, work from home ya WFH, atau hanya 4 hari kerja. Bahkan ada pula saat krisis seperti pandemi COVID-19, negara yang harus sampai memotong gaji anggota parlemen. Nah, ini dikutip lagi nih. Dari semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian, dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat tambahnya. Masih mengutip Presiden Prabowo ya. Oleh sebab itu, alih-alih menaikkan batas defisit, penghematan atau efisiensi anggaran justru akan menjadi jalan keluar. Dikutip langsung lagi pernyataan Presiden.
Saya kira kita juga mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tetapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak bertambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balance budget. Itu paling ideal, tegas Prabowo. Nah, selain efisiensi anggaran, ia juga mengoptimalkan penutupan kebocoran-kebocoran penerimaan negara. Dalam hal ini ia menilai GovTech juga yang merupakan bentuk sinkronisasi semua KL menjadi satu jaringan diperkirakan bisa mengurangi kebocoran sampai dengan 40%. Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya mungkin oleh Menko nanti beberapa ini kita pikirkan. Dulu kita atasi COVID-19, berhasil kita dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar kata dia. Nah, tapi saya komentari sedikit ya, ini agak campur aduk argumen Pak Presiden ini. Ini misal untuk yang terakhir yang kita baca tadi, dulu kita berhasil mengatasi COVID, ini betul ya, artinya pada waktu COVID, pemerintah dan juga tentu saja rakyat yang saling bekerja sama dan berbagi membuat dampak COVID di Indonesia itu termasuk lebih ringan dibandingkan banyak negara dalam hal dampak ekonominya itu betul. Tetapi lu perlu diingat pada waktu COVID itu defisit APBN-nya melebar, bahkan dinaungi oleh undang-undang, Perpu dulu baru undang-undang dilebarkan menjadi lebih dari 3% boleh, dan dalam realisasinya selama 3 tahun ya dibolehkannya. Ketika tahun pertama itu mencapai 6,14%, tahun kedua maksudnya tahun 2021 itu 4,57%. Artinya berhasilnya itu dengan antara lain ditunjang oleh melebarkan defisit. Apa arti melebarkan defisit? Artinya pemerintah berutang lebih banyak karena pendapatannya makin jauh dari belanja, disebut defisit, defisit ditutup oleh utang. Saya tidak tahu nih kalau tadi di depan bahwa kita tidak akan melebarkan defisit, lo diberi contoh kita berhasil mengatasi COVID. COVID itu diatasi antara lain dengan melebarkan defisit. Satu ya. Yang kedua yang saya masih bingung dengan penjelasan Pak Presiden ini, kita ini harus menuju balance budget, bahkan jangankan melebarkan defisit, malah kita berusaha ke depannya itu akan tidak defisit. Lah ya bagaimana ya kira-kira? Lalu langkahnya tadi penghematan. Di sisi lain kita mendengar Purbaya akan mengakselerasi belanja. Kita akan membuat APBN itu bersifat absorbsif ya, jadi ekspansif ya, supaya ekonomi bergerak. Nah ini yang mana yang mau diterapkan? Lalu diberi contoh yang namanya penghematan itu adalah antara lain GovTech itu ya menyatukan dan seluruhnya biar pengeluaran pemerintah itu lebih efisien. Tapi di sisi lain jangan lupa Presiden Prabowo menambah jumlah kementerian lembaga dari yang dulunya 83-84 unit, sekarang lebih dari 100. Maka jabatan menteri dan setingkat menteri bertambah, bahkan ditambahi lagi di beberapa tempat wakil menteri. Dan sudah terlihat dampak dalam jenis belanja barang itu jadi banyak. Karena antara lain belanja barang itu kan belanja operasional. Diirit itu presentasinya yang dikurangi. Kalau jumlah yang belanjanya ditambah, hasil akhirnya adalah bertambah. Jadi tidak kelihatan. Nah, apalagi tadi saya katakan di depan, kalau contohnya adalah BBM, berapa persen konsumsi BBM oleh birokrasi. Jadi ini secara angka-angka maksud Pak Presiden ini kurang tertunjang ya. Saya apresiasi tentu Presiden ini bermaksud penghematan, kita setuju. Tapi ketika kondisinya seperti sekarang, lalu dengan penjelasan ini, ya tidak cukup meyakinkan ya bahwa ini akan bisa mengatasi masalah defisit. Dan jangan lupa, karena ini sudah baca kemarin, bahwa di saat yang hampir bersamaan justru Menko Perekonomian bilang, saya mengajukan ke Presiden akan minta pelebaran defisit dalam bentuk Perpu. Jadi kita netizen dibingungkan hanya di hari yang sama ini, yang mau kita pegang yang mana ini? Pernyataan Presiden bahwa tidak akan dilebarkan defisit dengan langkah yang kita sebut urut-urutannya tadi, yang sebagiannya saya masih akan tahu, mau cari tahu nanti di berikut-berikutnya Presiden menjelaskan seperti apa. Di sisi lain kita mendapatkan penjelasan bahwa ini akan diupayakan
Perpu yang membolehkan pelebaran defisit. Nah, saya baca lagi nih. Efisiensi seperti kebijakan WFH untuk ASN hingga mengurangi hari kerja juga layak dipertimbangkan sebagai langkah penghematan konsumsi BBM sekaligus mengatasi masalah kemacetan. Masih dikutip pernyataan beliau ini. Prabowo ya Pak Presiden, walaupun merasa aman, tidak panik. Ini maksudnya ya kita masih aman, tapi tidak panik. Tapi juga kita nggak boleh lengah. Kalau ini saya setuju, ini persuasi kepada kita sebagai sebuah negara maupun kita sebagai rakyat Indonesia ya. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah. Tapi ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang. Perang yang sangat panjang, kata Prabowo. Oke ya. Dan konsentrasi kita yang pertama adalah yang bisa di-manage, yang bisa kita, perangnya kan kita mungkin tidak bisa ikut menghentikan atau memperparah juga nggak bisa di sisi baliknya, tetapi respon kita sebagai suatu negara, ada dua nih dalam hal berita ini kan, ya kita Pak Presiden Prabowo memimpin opsi untuk apa yang terjadi pada APBN, pada anggaran, pada duit negara. Nah langkahnya apa? Di sisi lain kita juga mengingatkan bahwa, dan berita ini juga sebenarnya Pak Prabowo menyadar ini bisa berdampak pada rakyat. Nah kepada rakyat misalnya kalau penghematan segala macam ini ya apakah termasuk dengan menaikkan harga BBM? Ya itu kan kena langsung di rakyat tuh. Nah begitu juga dan banyak hal lain lah. Nah, kalau dilebarkan defisit dia mengatasi, maksudnya ya udah tidak langsung rakyat kena, tapi berarti kita nambah utang yang banyak. Kalau nambah utang yang banyak, bebannya itu terbagi tidak hanya hari ini tapi di depan. Apakah kita akan menambah beban lagi untuk fiskal di tahun-tahun mendatang? Artinya kebijakan itu memang tidak selalu berarti memilih yang terbaik di antara yang baik-baik. Kebijakan ekonomi itu kadang pada saat tertentu memilih yang keburukannya lebih sedikit dibandingkan keburukan yang lebih banyak. Dengan itu kita tetap apresiasi. Cuman kita mau jelas nih, ini mau ngelebarin defisit atau tidak. Kalau mau tidak melebarkan defisit, langkahnya apa? Saya menutup ini dengan pendapat saya yang sudah berkali-kali saya nyatakan di kanal ini dan juga dikutip media massa. Pak Prabowo, Pak Presiden, inilah momen yang tepat untuk Bapak moratorium makan bergizi gratis. Karena itu anggarannya besar sekali. Moratorium itu artinya menghentikan sementara, tidak berarti harus berhenti seterusnya. Kalau moratorium 3 bulan misalnya, itu bisa jadi 3 kali 25 juta, atau karena beberapa tetap harus dibayar, sekurang-kurangnya 60 juta sampai 70 juta dihemat, lalu selama 3 bulan itu dicari pola, dikaji lanjutannya nanti apakah seperti ini ataukah segmented, targeted, ya itu yang paling banyak diusulkan. Daerah-daerah yang membutuhkan tetap dilangsungkan, daerah-daerah yang tidak membutuhkan itu ya atau tidak cenderung membutuhkan itu dihentikan atau berdasarkan sekolah yang diberi kebebasan untuk menerima dan menolak. Semacam itu. Intinya kita sangat berharap sebagai masyarakat, saya sebagai ekonom, pemerintah harus segera memutuskan, menjelaskan kepada publik kebijakan apa yang diambil yang di depan ini, di mana tantangan perang Iran dan kondisi geopolitik global sudah jelas mulai dan akan mengganggu APBN dan ujungnya mengganggu ekonomi dan pada akhirnya bisa mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia. Mudah-mudahan komentar ini bermanfaat.